termasuk reformasi subsidi. Jadi harus direformasi total, termasuk kan storage tadi. Ya storage ini untuk CPE ya. Yang untuk CPE ya. Ini dipercepat ya. Kita perlu percepatan pembentukan ini dengan nanti ya momentumnya tetap harus revisi Perpres CPE sehingga ada partisipasi swasta. Yang kedua untuk meningkatkan kapasitas fiskal ini mekanisme subsidi harus dirombak total. Ya ini ada momentum sehingga subsidi itu harus jatuh kepada mustahik ya kalau dalam bahasa jangan kepada desil 5 ke atas yang sesungguhnya itu bukan mustahik, mereka sama sekali tidak berhak. Jadi misalnya ada Alphard minum Pertalite itu kan mengambil jatah orang miskin. Rumah mewah pakai tabung melon LPG itu kan mengambil jatahnya orang miskin. Padahal subsidi negara besar sekali. Besar sekali. Kita subsidi LPG itu sekitar 80 triliun. Itu. Dan LPG itu gede. Dan kan sudah dirilis datanya oleh BKF. Itu separuhnya itu nggak tepat sasaran. Jadi ada yang bisa kita hemat lah dengan momentum tekanan fiskal karena kemungkinan kenaikan harga ini. Jadi melalui reformasi subsidi. Reformasi subsidi nanti kira-kira sudah ada hitungannya nggak? Berapa persen yang bisa dihemat? Ya saya kira semua tergantung dari DTSN. Ya karena subsidi itu kan kepada orang sehingga sudah harus ada data pasti siapa sih yang berhak untuk menerima subsidi. Itu baru bisa dihitung. Nilainya berapa. Itu. Dan saya kira potensi penghematannya itu sudah ada estimasi kasar itu tinggi sekali. Ya. Bisa sampai 50% ya? Bisa sampai 50%. Ya, angka yang cukup besar sekali. Untuk besar, sangat besar. Ya karena subsidi dan kompensasi energi kita itu kan tinggi sekali. Itu hampir ya 400-an triliun Mas. 400 triliun untuk subsidi energi dan kompensasinya. Artinya kalau ada penghematan 50% ya 200 triliun itu gede banget. Ya, itu artinya ada ruang fiskal ya. Ruang fiskal lagi untuk bergerak di untuk bantalan. Sehingga kalau misalnya ada tekanan begini tidak terlalu terjadi shock yang terlalu berat. Dan ini apakah momentum ini juga bisa kita gunakan untuk pengalihan ke energi baru dan terbarukan yang setiap debat pilpres selalu menjadi isu, setiap pokoknya setiap menjelang kontestasi politik selalu menjadi isu, tapi langkahnya kok tampaknya kecil-kecil sekali, pelan sekali. Iya, saya kira kalau di green energy itu kan BBN ya, bahan bakar nabati. Kalau untuk bensin nanti etanol kita percepat kita percepat agar ada ketersediaan ya bahan bakunya nanti. Jadi kemudian kita biodiesel biodiesel ini nanti kita naikkan ya baurannya itu nanti bisa B50, nanti bisa B60 dan seterusnya. Karena apa? Sumber daya kita punya. Nah, kalau untuk energi baru dan terbarukan kan kita juga punya sumber daya, katakanlah kita ingin membangun pembangkit listrik tenaga matahari gitu ya, yang mana areal kita sangat luas, kepulauan gitu. Ya, memang PLTS itu kendalanya Mas, itu ketersediaan lahan. Jadi kalau untuk 1 megawatt ya dari PLTS itu perlu 1 hektar. Gede banget ya? Gede banget. Jadi kalau misalnya yang Cirata itu 140-an megawatt, berarti kita perlu 140 hektar. 140 hektar itu memang perlu ketersediaan lahan yang sangat besar. Kalau untuk surya ya, cuma surya ini memang paling bersih ya. Paling bersih sebenarnya kalau dia sudah ekonomis juga bisa bersaing dengan pembangkit batu bara. Ya, cuma kan dia tidak bisa baseload. Baseload itu nyala 24 jam karena ada malam. Intermiten dia tergantung cuaca. Kalau musim hujan kayak sekarang matahari nggak kelihatan kan berarti kita nggak bisa nyimpen itu dalam panel surya. Karena itu ya solusinya disimpan dalam bentuk baterai. Ada BESS, baterai energy storage system. Cuma kan perlu biaya ini. Nah itu kalau misalnya jadi BESS juga jatuhnya mahal. Itu. Nah makanya ya perlu transisi ya. Transisi itu yang perlu dipertimbangkan itu ada nggak penggantinya PLTU yang masih 67% dari bauran pembangkit listrik kita. Dari batu bara. Yang sifatnya itu seperti PLTU. Ya, dia baseload. Ya, dia bisa ditaruh di mana saja, konstan, itu tidak tergantung cuaca. Ada nggak? Ada, PLTN. Ya, nuklir. Itu sifatnya bisa seperti PLTU. Ya, bisa ditempatkan di mana saja, asal dari sisi geologis aman ya, tidak rawan untuk terjadinya gempa dan kebocoran reaktor.
Ya, dan kemudian dia paling bersih. Ya, kalau PLTU itu kan kotor ini, murah tapi kotor. Transisi energi ini kan tantangannya kita perlu energi yang murah, ya, bersih sekaligus murah. Itu susah ya? Susah. Ini kan mencari titik temu antara kombinasi sustainability, keberlanjutan lingkungan hidup, kemudian dari sisi affordability, keterjangkauan harga, ya, faktor ekonomi. Dan yang ketiga dari sisi reliability, itu kan nggak mudah. Reliability pasokan, kalau batu bara kita punya pasokan. Banyak, tidak tergantung luar. Kita punya sumber yang melimpah dalam negeri, cuma kotor. Murah tapi kotor. Reliable dia, tahan dia. Mau perang itu berlangsung misalnya 3 bulan, listrik kita tetap jalan. Aman. Karena apa? Pakai batu bara. Cuma kan kotor. Batu bara menjadi tersangka dari pencemaran lingkungan kan itu. Masalahnya kan itu. Cuma masih murah. Ya, PLTS bersih tapi masih terbatas karena kapasitasnya juga masih kecil dan juga kebutuhan terhadap lahan itu besar sekali. Padahal kita kan juga perlu lahan untuk misalnya ketahanan energi. Misalnya kan perlu misalnya untuk bahan baku BBN ya, etanol, kita kan perlu bahan baku, itu perlu ketersediaan lahan. Ya, kita perlu punya misalnya perluasan perkebunan tebu, perkebunan jagung, ya, 2 juta hektar, itu kan juga perlu lahan. Jadi nanti jangan sampai bentrok antara pangan dan energi. Gitu. Jadi harus 2 track itu jalan, sehingga sawit untuk pangan aman, sawit untuk energi juga aman. Dua-duanya bisa ini ya? Pangan dan energi di sawit ketemu ya? Ya, karena kita sawit kan produksinya kan cukup besar ya. Sangat besar, besar ya. Terbesar di dunia. Ya, melimpah lah itu. Oke. Terima kasih sekali Mas Khalid. Sama-sama. Penjelasannya. Ini banyak kali insight kita dan apa yang harus kita lakukan supaya ketahanan energi kita tetap terjaga. Iya. Ya, karena kita tidak mengerti geopolitik ini sampai kapan bergolaknya ya. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Gitu. Ya, dulu kalau aliran pasar itu kan nggak perlu kita itu menyediakan sendiri. Ya. Karena pasar toh juga ada. Ngapain harus kita bikin pabrik, kita ngebor, ya, ngapain susah-susah bikin kilang, ya? Beli pasar aja dapat. Tapi begitu perang, itu yang difikirkan oleh Pak Presiden kita itu kan jenderal militer, itu sangat visioner. Kemandirian begitu energi. Perang itu kita hanya bisa bergantung kepada diri kita sendiri, nggak bisa bergantung kepada orang lain. Karena negara lain pasti memikirkan kepentingannya sendiri juga. Karena itu yang kita punya itu yang kita optimalkan pemanfaatannya. Saya kira itu pesannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sobat Sindo, kita terkejut saat harga naik. Padahal tandanya sudah lama terlihat. Kita berencana pada saat krisis datang, bukan sebelum krisis tiba. Yang kita butuhkan saat ini adalah sistem yang selalu terjaga sebelum hal yang tidak diduga datang. Saya Eka Kesuma. Saya Bung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.